Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin ini adalah penyayang binatang. Sebab apa? Konon ada sebuah riwayat, seorang perempuan ini masuk neraka gara-gara mengurung kucing. Sampai kucing itu dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, kemudian mati karena kelaparan. Sebuah riwayat hadis, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzibat imra'atan uzibat imra'atun fi hirrah habas habasatha hatta matat ju'an habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha nar faqala wallahu a'lam la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa akalat min khosasil ardi. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita ujibat al-mura'atun, seorang wanita ini masuk neraka, disiksa dalam neraka. Kenapa? Fihirroh habas sabha, di dalam dia mengurung kucing, atau binatang yang lainnya apapun. Nah, sampai hatta matat, kucing tersebut mati ju'an, dalam keadaan lapar. Pada khalat fi hanar. Nah, sebab kelaparan itu kucing itu mati pada khalat. Nah, ini menjadi penyebab wanita tersebut yang mengurung kucing tersebut masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu a'lam, sungguhnya Allah mengetahui. La at'amtiha, la anti at'amtiha, sungguhnya wanita tersebut sengaja mungkin atau terlalai mungkin tidak memberikan makan ataupun tidak memberikan minum terhadap kucing yang dikurungnya, dan juga tidak membiarkan berkeliaran sehingga ia dapat memakan serangga tanah. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, anjuran pada kita sekalian, para pemimpin khususnya, untuk menyayangi binatang atau hewan atau ekosistem alam. Sebagai suatu yang disebut dalam hadis tadi, sayangilah yang ada di bumi. Dalam hadis yang lain, sayangilah ada apa yang di bumi, niscaya engkau akan disayangi yang di langit, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, larangan menyiksa binatang, hewan, mengurungnya. Menyiksa binatang bisa juga dengan kata sengaja atau tidak sengaja. Membiarkan binatang peliharaan dalam keadaan kekurangan makanan dan minuman termasuk sengaja menyiksanya. Jadi hati-hati penyayang binatang. Ada yang mengatakan orang yang punya binatang itu sebagai penyayang binatang, tapi kemudian mengurungnya, entah itu burung, entah itu satwa lain, dan dalam hal ini dicontohkan adalah kucing. Mengurungnya tanpa ada persediaan makan dan minum yang cukup, tanpa ekosistem yang baik, ini sama dengan menyiksanya. Nah, kemudian sampai tersiksa atau bahkan sampai mati, pada kholat fi hanar, ini bisa menyebabkan siapa yang mengurung tadi masuk ke dalam api neraka. Nah, ini sama halnya ketika kita tidak sengaja melakukan sesuatu yang berakibat terhadap alam. Pencemaran lingkungan, membuang limbah di sembarang tempat, mengotori sungai, mengotori hutan, menebang hutan dengan sembarang, tidak memperhatikan ekosistem yang ada di dalamnya, mencemari sungai, limbah, ini membuat kebijakan yang anti kelestarian alam, adalah termasuk menyiksa binatang dengan tidak sengaja. Karena binatang butuh tempat hidup dan berkembang biak yang aman dan nyaman, menebangi pohon dan sebagainya. Yang ketiga, siksa api neraka bagi yang menyiksa hewan dan merusak kelestarian alam. Apa tadi? Ketika kucingnya tadi hatta matat ju'an, sampai kucingnya itu mati, pada kholat fi hanar, ini menyebabkan sebab seorang masuk ke dalam api neraka. Yang keempat, tahukah kita bahwasanya kata itu nantiasa bertasbih. Wala taqulu
apa itu kata. Fa inna naqiqatuhu tasbihan. Sesungguhnya kata itu adalah tasbih. Semut di dalam tanah, burung yang terbang di angkasa juga memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih. Lingkungan alam sekitar kita, makhluk-makhluknya juga bertasbih. Wal fajr, wal layat, apa namanya? Dan daun-daun ketika bernafas, nyata nafas gitu ya. Jadi bertasbih semuanya memahasucikan Allah semuanya. Maka kita perlu kita jaga kelestarian alam kita sehingga damai sejuk rumah tempat tinggal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, turunan kita sekalian, keluarga kita sekalian, muslimin semuanya untuk dapat menjaga kelestarian alam, menyayangi binatang dimanapun kita berada, sehingga kita tidak dimasukkan neraka gara-gara kelalaian kita sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.